Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Arafatun Naifah akan mempresentasikan materi aksiologi. Konsep aksiologi. Aksiologi secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Sedangkan secara terminologis, aksiologi adalah suatu ilmu cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai secara teoritis, sehingga aksiologi juga disebut theory of value atau teori nilai. Aksiologi membahas tentang nilai secara teoritis yang mendasar dan falsafati, yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Oleh karena aksiologi membahas tentang nilai secara falsafati, maka disebut juga philosophy of value atau filsafat nilai. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menganalisis nilai yang meliputi nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan religius. Nilai-nilai ini sebagai objek material ditinjau dari sudut pandang hakikatnya. Hakikat nilai dirumuskan dengan metode hermeneutika kefilsafatan berdasarkan arti, ciri-ciri, tipe, kriteria, dan status epistemologis nilai. Latar belakang sejarah aksiologi. Para pemikir dari Ionia pada abad ke-6 sebelum Masehi berpandangan naturalistis dan materialistis bahwa hakikat segala realitas yang ada adalah air atau api atau udara atau apeiron yang kesemuanya pada dasarnya unsur alam yang dapat diamati oleh indera. Para pemikir abad Yunani kuno tidak hanya berhenti pada pandangan yang bersifat kealaman dan naturalistis ini, sehingga kemudian berkembang pandangan yang idealistis. Para filsuf Yunani kuno dalam usahanya memahami hakikat sesuatu yang tidak inderawi, di samping menemukan esensi sesuatu yang abstrak, konsep, bilangan, dan hubungan objek ideal dengan objek yang inderawi, juga menemukan gejala-gejala lain berupa fenomena psikospiritual dan menyebut dengan istilah gejala psikis yang terdapat pada gejala hidup manusia. Objek formal dan material aksiologi. Objek formal atau sudut pandang aksiologi adalah filsafat yang membahas nilai sampai ke pengertian yang terdalam, yaitu sampai pada hakikatnya. Objek material atau bahan bahasan aksiologi adalah nilai. Nilai adalah entitas psikospiritual independen yang berbeda dengan benda dan objek empiris. Nilai sebagai objek yang berdiri sendiri di dunia empiris ini tidak pernah ada karena membutuhkan pengemban untuk dapat ada di dunia. Konsep nilai. Definisi dari sebuah nilai secara umum adalah sebuah pemaknaan akan sesuatu mengenai baik atau buruk dari sesuatu yang kita amati. Nilai disusun untuk saling berlawanan antara bernilai dan tidak ada nilainya, baik dan buruknya, sopan dan tidak sopannya, manfaat dan murodat dan madorotnya dari tindakan dan tingkah laku yang dialami manusia, tergantung bagaimana seseorang bercermin dari sisi yang mana. Nilai-nilai aksiologi terutama meliputi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius. Nilai kebenaran secara khusus dan mendalam dalam hubungannya dengan pengetahuan dibahas oleh epistemologi. Nilai kebaikan secara khusus dan mendalam dalam hubungannya dengan moralitas dibahas oleh etika. Nilai keindahan secara khusus dan mendalam dalam hubungannya dengan seni dibahas oleh estetika dan filsafat seni. Nilai religius secara khusus dan mendalam dalam hubungannya dengan keyakinan dibahas oleh filsafat ketuhanan. Nilai kebenaran adalah suatu teori, keindahan adalah keindahan sebuah lukisan, nilai adalah entitas independen, yaitu kualitas psikospiritual yang sama independennya, seperti entitas benda dan objek ideal yang abstrak. Penilaian dari berbagai sudut pandang. Nilai keorangan dan kebendaan. Nilai keorangan hanya dihadapkan pada orang-orang saja seperti setia, pemberi pengasih, curang, terpelajar, jujur, dan tanggung jawab. Sedangkan nilai kebendaan dihadapkan pada benda saja, seperti kemewahan, sudah usang, mahal, berguna, dan sesuatu benda yang indah. Nilai sendiri
Nilai sendiri. Nilai sendiri meyakinkan bahwa nilai yang baik dan benar terletak pada keyakinan diri sendiri terhadap seseorang atau sesuatu benda yang dialaminya. Nilai pinjaman atau turunan. Nilai tersebut jika dikatakan sebagai sesuatu yang bernilai dikarenakan adanya hubungan dengan nilai yang lain, sehingga nilai ini berlawanan dengan nilai sendiri. Nilai pancaran. Nilai pancaran merupakan bentuk khusus dari nilai pinjaman. Nilai panca indera. Nilai panca indera terbagi menjadi nilai nikmat, nilai hidup, dan nilai guna. Nilai nikmat. Nilai nikmat bisa disebut dengan hedonisme, yaitu nilai yang berkutat pada nilai kesenangan dan kegembiraan duniawi. Nilai hidup. Nilai hidup merupakan nilai-nilai yang dijadikan dasar tingkah laku manusia. Nilai guna. Nilai guna merupakan nilai guna merupakan sesuatu yang dapat kita ambil manfaatnya. Etika dan estetika. Etika memiliki dua arti, yaitu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia dan predikat yang dipakai untuk membedakan perbuatan tingkah laku atau lainnya. Etika disebut juga filsafat moral atau moral filosofi yang berasal dari kata ethos dari Yunani yang berarti watak. Moral berasal dari kata mos atau mores bahasa Latin yang artinya kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang memperlakukan tentang keindahan. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Peran aksiologi dalam kehidupan. Aksiologi dalam ilmu pengetahuan. Filsafat sebagai kumpulan teori digunakan untuk memahami dan mereaksi dunia pemikiran, filsafat sebagai pandangan hidup, dan filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Aksiologi dalam ilmu filsafat. Menilai sebuah filsafat ilmu dalam aksiologi yaitu dengan melihat pada apakah suatu nilai bersifat objektif atau bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada kebendaan, pada pendapat individu, melainkan pada objektivitas fakta. Seorang ilmuwan harus melihat realistis empiris dengan mengesampingkan kesadaran yang bersifat ideologis, agama, dan budaya. Seorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas melakukan eksperimen-eksperimen. Kesimpulannya, aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Aksiologi dapat dipahami sebagai teori nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang perbuatan manusia, sedangkan estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut baik maupun buruk. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan tutur yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.